Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas struktur CPU di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Handayani, saya dari kelas SI2I yang akan menjelaskan struktur CPU tersebut pada pertemuan kali ini. Satu, komponen utama CPU. CPU ini merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU tersusun atas beberapa komponen, yaitu ALU atau Arithmetic and Logic Unit, bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu Arithmetic and Logika and Unit Logika Boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas sendiri. Yang kedua, Control Unit, bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komponen sehingga terjadi sinkronasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang ketiga, register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolah data. Yang keempat, CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Berikutnya pada gambar 3.1, CPU tersusun atas beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU yang ada pada gambar berikut. Dan pada gambar 3.2 terdapat struktur detail CPU ini, dan semuanya dapat kita lihat pada gambar yang ada di bawah ini. Berikutnya, fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Berikut pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah. Yang pertama, operasi pembaca instruksi atau fetch, dan operasi pelaksana instruksi atau execute. Berikutnya, siklus instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Diperhatikan pada gambar 3.3 yang ada di bawah ini, dan dapat kita lihat prosesnya yang dimulai dengan start, mengambil instruksi berikutnya, mengeksekusi instruksi, kemudian halt, dan bagiannya di situ terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi atau execution. Siklus fetch atau eksekusi, terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menginstruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC, akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi-instruksi yang dibaca dan akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Kedua, CPU input atau output, perpindahan data dari CPU ke modul input atau output dan sebaliknya. Yang ketiga, pengolahan data CPU membentuk sejumlah operasi aritmetika dan logika terhadap data. Yang keempat, kontrol merupakan instruksi untuk mengontrol fungsi atau kerja. Berikutnya, perhatikan gambar 3.4 yang merupakan detail siklus operasi pada gambar 3.3, yaitu Instruction Address Calculation atau IH, yaitu mengalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi
sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka menambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Instruction fetch atau if, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction operation decoding atau IOD, yang menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operasi yang akan digunakan. Berikutnya operand and address calculation, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Yang berikutnya operand fetch atau OFF adalah mengambil operand dari memori atau dari modul input atau output. Data operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Selanjutnya operand store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Yang ada di atas merupakan penjelasan dari gambar yang terdapat di bawah ini, dan kita lihat detailnya siklus operasi pada CPU. Selanjutnya, fungsi interrupt. Fungsi interrupt adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi. Tujuan interupsi secara umum untuk memanajemen pengeksekusian routine instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul input atau output maupun memori. Berikut macam-macam kelas sinyal interupsi. Pertama, program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program, contohnya aritmatika, overflow, pembagian nol, dan operasi legal. Kedua, timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Yang ketiga, input atau output sinyal, interupsi yang dibangkitkan oleh modul input atau output sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang keempat, hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan. Yang selanjutnya yaitu saat sinyal interupsi yang digunakan dimasukkan, yaitu interupsi diterima atau ditangguhkan dan interupsi ditolak. Apabila interupsi ditangguhkan, prosesor akan melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Yang kedua, prosesor menyetel program counter atau PC ke alamat awal routine interrupter. Yang selanjutnya yaitu dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini. Pertama adalah menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Sebuah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial. Pendekatan kedua adalah dengan mendefinisikan prioritas bagi interupsi dan interrupt handler, mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani lebih dahulu. Pendekatan ini disebut pengolahan interupsi bersarang. Metode ini digambarkan pada gambar yang ada di bawah ini dan dapat kita lihat secara seksama. Yang selanjutnya sebagai contoh untuk mendekatkan bersarang, misalnya suatu sistem memiliki 3 perangkat input atau output printer, disk, dan saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5. Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi, sehingga model komunikasi meminta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Setelah interupsi di modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk. Bila interupsi disk selesai, dilanjutkan eksekusi interupsi printer.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya